Kemudian Musa nyusuli Rabbukum wa Rabbu abaikumul apa. Akhirnya Nabi Musa cara sepeda motor ganti gigi, ganti jurus. Pangeranku sing mengerani kuwe lan sing mengerani mbah-mbahmu dhisik. Fir'aun langsung terkesiap kaget. Semua pengawal Fir'aun yang di situ yang menyaksikan perdebatan itu kaget, terbelalak. Mereka baru sadar bahwa Fir'aun benar-benar tidak Tuhan. Karena kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu Tuhannya mbahnya siapa? Berarti zaman Bayono, radhi pangeran, untuk pangeran lagi lahir saya. Itu tersinggung betul Fir'aun ketika Musa nganggo hujah Rabbukum wa Rabbu abaikumul pangeranku sing mengerani buyut-buyutku dhisik. Lah nek kowe saiki pangeran, berarti zaman buyut-buyut tempat duwe. Mulane terus Fir'aun murka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun mir rabbil alamin. Haqiqun ala alla aqula 'ala Allahi illal haqq. Qad ji'tukum bi bayyinatin mir rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Wa qala Musa wa qala lan dawuh sapa Musa. Aku sing kepanggih Fir'aun. Wa qala lan dawuh sapa Musa, ya Fir'aun, inni rasulun mir rabbil alamin. Ya Fir'aun, he Fir'aun, inni sak temene ingsun. Iku rasulun iku dadi utusan mir rabbil alamin saking pangerane sak alam kabeh. Ila diutus maring sira. Fakad jabahu mongko gorohno atau mendustakan sapa Fir'aun ku ing Musa. Faqala mongko dawuh sapa Musa. Ana hakikun ala Allah aqula 'ala Allahi ilal haq. Hakikun ana hakikun. Hakikun ana hakikun. Ana uta ingsun hakikun niku wajib utawa ana uta ingsun hakikun niku sing wajib sing napa sing hak. Dadi tegese layak utawi napa berhak. Ala Allah akula ing yen to ora ngucap sapa ingsun. Di Allah akula kelawan yen to ora ngucap sapa ingsun alam wahi ing atase Allah, to ngatas namane Allah. Ilal haqq kecuali pengucapan sing bener. Wa fi qira'atina ing dalam siji qira'ah bitas di dilia kelawan tasdidya. Di haqiqun alayya Allah akula ala wa ilal haqq. Ibutan haqiqun ala Allah akul tapi haqiqun alayya. Fahakikun mongko te dawuh hakikun mubtada. Khobaru kang utai khobare mubtada iku anu amalan perkara badhe sausian. Kau dijik tukum teman-teman teko ingsun kum ing sira kabeh bibayinatin lan siji bukti mirabbikum saking pangeran sira kabeh. Fa arsil mongko nglepasno sira Fir'aun ma'ya sertane ingsun. Ila sami maring sam bani Israil ing bani Israil. Wa kana lan ana sapa Fir'aun iku istabadahu iku memperbudak sapa Fir'aun gum ing Bani Israil. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Qala ngucap sapa Fir'aun lagu maring Musa. In kunta lamun ana sira Musa iku ji'ta iku teka sira bi ayatin lan siji bukti ala dakwa ka ing atase dalih sira. Fa'ti mongko nekakno sira biha kelawan ayat ing kunta lamun ana sira nasodikin setengah saking wong sing jujur kabeh tidak ing dalam ayat. Fa'al kau nglempar sapa Musa asahu numibakno ta nglempar sapa Musa asahu ing tengene Musa utawa tongkate Musa. Faidan mongko nalikane ilqa ketika den lempar hiya utawi asa iku suban iku dadi ula mubinun kang jelas. Hayatun tegese ula utawi ular azimatun ingkang gedhe. Wa nazala nyoplok sapa Musa ya dahu ing tangane Musa. Akhroja tegese ngetokno sapa Musa ing ya dawu mince bihi saking sakune Musa. Saku utawi napa sak utawi napa. Faidan mongko nalikane ngono ya tiyat iku beda iku bersinar putih. Zatu su'ain tegese duweni sinar. Duweni cahaya duwe sinar linazirina kedue pira-pira wong sing ningali. Khilafama hale bedani perkara kanat kang tinemu apa ikilah bedok alaihi ing atase Musa minal udmat sing warna kulit sing penyakitan memang mukjizat. Kala ngucap sapa al malau sapa
kaum terhormate utai kaum terkemukane min kaum Fir'aun saking kaum Fir'aun. Inna hada sak temene iki la Musa iku la sahirun yektene tukang sihir alimun kang pinter. Eva ikon tegese ingkang unggul fi ilmi sihir ing dalem ilmu sihir. Wa fi syu'ara lan ing dalam surat syu'ara didhawuhna annahu sak temene ikilah pengucapan inna hada la sahirun alim iku min qauli Fir'auna. Saking pengucape Fir'aun nafsihi ya awak dhewe Fir'aun. Pakaan lagu mongko kaya-kaya sedune kaum Fir'aun iku qaluhu padha ngucap sapa kaum Fir'aun ku ikilah pengucapan ma'hu sertane Fir'aun oleh ngucap Fir'aun mbek sak kaume idem sama ala sabilit tasyawuri ing atase dalan musyawarah yuridu ayyukhrijakum min ardikum famadza ta'mur yuridu ngarepno sapa Musa nggih cara pandang Fir'aun yuridu ngarepno sapa Musa ayyukhrijakum ing yen to ngusir sapa Musa utawa ngusir utawa mengeluarkan sapa Musa kum ing sira kabeh min ardikum saking bumi sira kabeh pada mongko ing apa tak nuruna perintah sira kabeh kalau padha ngucap sapa kaum Fir'aun kalau padha ngucap sapa kaum Fir'aun arjihu akhau arjih nundao sira maksudnya gak oleh berburu-buru bikin keputusan arjih nundao sira wa akhau lan dulure Musa. Bagi sing tekon Musa kalian Harun. Akhir tegese nundhawa sira amrohuma ing urusane Musa lan Harun. Wa arsil lan nugasno jenengan Firaun maksudnya ini fil mada ini ing dalam pira-pira kota. Hasyirina hale wong sing napa nggih. Cara saniki mobilisasi lho sing giring kabeh. Mobilisasi massa tukang sihir. Jami'ina tegese ngumpulna kabeh. Ya tukang kang teka sapa ngakeh ka ing sira Firaun bikul lisahirin kelan saben-saben tukang sihir. Wa fi qira'atin ana siji qira'ah saharin pira-pira tukang sihir. Alimin kang unggul, kang pinter, kang canggih. Yufaddilu kang iso ngluwahi sapa sahir Musa ing Musa. Di ilmu sihir ing dalem ilmu sihir. Fajama'u mongko padha ngumpulna sapa kaum Firaun. Wajah as-saharatu fir'auna qalu wa inna lana al-ajrun in kunna nahnul ghalibin. Wajah lan teka sapa as-saharatu boro-boro tukang sihir Fir'auna ing Fir'aun. Ketika sudah terkumpul lapor ning Fir'aun matur tentang kompensasi. Qalu padha ngucap sapa saharatu Fir'auna inna lana ana ta iku kedue kita al-ajrun ana opah imbalan. Ing kunna lamun ana kita nahnu ya kita al-ghalibin aku sing menang kabeh ditahqiqil hamzah den lan nahqiqno hamzah lur inna wa tasili saniyati lan najil hamzah sing keping pindho wa idkhali alifin lan wadona alif dene rumah antarané hamzah den alal wajh ning atase wajah lur. Kala ngucap sapa Fir'aun na'am ya kowe entuk kompensasi entuk opah entuk napa untuk kompensasi wa innakum lan satamne sira kabeh iku laminal muqarrabin niku setengah saking wong sing parek kabeh. Kalau padha ngucap sapa sahara ya Musa ima antu ki ana kalane yen to numibakno sira utawa memulai sira numibakno asoka ing tongkat sira wa ima anakuna ana kalane yen to ana kita nahnu ya kita al mulkin niku sing numibakno kabeh mak ing perkara makna kang sertane kita kala dawuh sapa Musa alku numibakno sira kabeh utawi dawuh alku iku amrun iku perintah lil izni maring izin bitakdimi ilqaihim kelawan dhisikno oleh numibakno sahara tawassulan karana gawe lantaran bihi kelan ila ilqa ila idharil haqqi maring ngetokno kebenaran. Poin intine crita ngeten sing urut intine crita sing urut mengke sak qadiyah sak kisah mengke dikhatamaken sak kisah tenan. Intine crita ngeten nggih. Fir'aun ketika masih dijaya dengan segala napa nggih keangkuhane kebesarane itu mendengar salah satu saran saking tukang ramal kalau saat ini ahli nujum ya Fir'aun bahwa kamu itu seorang raja dijaya hebat sampai kuat tapi suatu saat kamu akan dihancurkan oleh seorang bayi dari Bani Israel. Fir'aun mimpi bahwa ada api saking dinasti Bani Israel yang membakar apa? Kerajaan. Hasil wala-wali cerita akhirnya Fir'aun dia kebijakan setiap bayi dari Bani Israel dibunuh. Itu kejadian pertama. Terus lewat kekuasaan Allah delalah Musa sing dilarungkan tenggene satu peti malah senengi bojone Fir'aun. Walhasil calon lawan ini malah dirawat teng keluarga besar apa? Fir'aun.
Mau wali cerita walhasil Musa tumbuh besar terus jenenge anak raja yang beling ngoten niku. Beling nang tukaran di Joto semati barang terus pokoke beling. Ketika Musa tumbuh besar itu sesuai emosi anak muda itu dia sering tersinggung kenapa kaumnya dia kok jadi budak. Gini kok kaum Bani Israel. Kalau kaum Kiptia Mesir itu kalau dalam bahasa kitab-kitab itu disebut apa Al-Kiptia. Makanya kalau di Inggris misalnya Egypt itu karena kayak Maria Al-Kiptia itu Mesir, Egypt itu. Kayak istrinya Nabi Maria apa? Al-Kiptia. Jadi kalau kelompok Fir'aun namanya Kiptia, kelompok Kipti. Terus kelompoknya Musa jadi Bani apa? Emosinya Musa itu sering meledak-ledak saat melihat kaumnya diperbudak. Nah, suatu saat ada kejadian seorang Kiptiyah tukaran kalian Bani Nabi Israel. Ini disebut Quran hadza min syi'atihi wa hadza nabi min aduwi. Fastagha alladzi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwi fa wakazahu nabi Musa faqada alaihi qala min amalis. Hasil karena Musa punya hubungan emosional dengan kelompok Bani Israel, kaum Kipti itu dijotos terus mati. Mati dia wedi karena itu akan menyinggung, akan memantik kemarahan Firaun. Musa minggat teng satu teritorial yang sudah tidak teritorialnya Firaun. Gini ku teng Madian. Ini penting kalau ceritakan. Makanya kalau cerita teng ngaji mriki bahwa hukum internasional tentang teritorial itu sudah kuno. Firaun apapun angkuhnya itu tidak akan melewati batas teritorial kerajaannya. Sehingga ketika Musa minggat, ya, Musa minggat kemudian dia sampai pada batas wilayah Madian. Pulau Balen ini. Hukum teritorial, ya. Hukum teritorial itu kuno sekali, ya. Sudah lama hukum teritorial. Jadi Fir'aun itu apapun angkuhnya, apapun hebatnya itu sadar dan tetap pakai hukum teritorial. Jadi di luar teritorialnya dia tidak akan mengejar. Musa tawat jahatil ko'anomo Madian. Dia lari sampai ke wilayah Madian. Ini itu konten cerita tentang Quran. Kemudian dia ketemu dua gadis sing wajadan min dunihum ra'ataini napa tadidan qala maqut hukuma qala ta'ala nafsi hatta isbira ri'u abuna syekhum kabir terus faqala rumah sumata ila itu. Kemudian lewat gadis itu Nabi Musa dipertemukan dengan Nabi Syuaib. Ketika Nabi Musa cerita asal mula dia minggat, kenapa melarikan diri dari Mesir? Jawab Nabi Syuaib, qala la taqaf najau minal qaumid. Kamu tidak usah khawatir, kamu itu dalam teritorial yang aman. Kamu tidak akan dikejar Fir'aun. Itu menunjukkan bahwa dalam tradisi kuno sekalipun itu menwonten tradisi apa? Teritorial. Jadi kalau ya ada tidak wilayahnya ya sudah. Akhirnya Nabi Syuaib, ini gue sing cerita Quran, inni uridu an unkihaka ihdabnata ya hada ini ala antak jironi tamanya apa? Ijat. Walhasil akhirnya Nabi Musa jadi mantune Nabi Syuaib. Ya. Ketika sudah 10 tahun mengabdi Nabi Syuaib, amal berdoa untuk apa anak ini. Jadi kayak santri, modal dengkul terus untuk nyinyir. Terus Nabi Musa ingin kembali ke Mesir. Dia ingat bahwa kaumnya tertindas. Dia secara emosional ingin menyelamatkan kaum Bali. Pas menuju Mesir niku dengan keluarganya gitu. Ini anak tuh nopo jadi fituri nopo. Narokola li ahlihim kutu ini anak tuh narol ahli adik menabi kobatin aw ajidu ala nari nopo. Walhasil melihat satu cahaya, kemudian dia dapat wahyu. Ketika dapat wahyu, terus dia mau menghadap Fir'aun. Dia Nabi Musa punya problem. Ini cerita basaria. Biar sama ngerti bahwa proses dakwah itu memang penuh dengan basaria. Nabi Musa menghadapi problem bahwa lesannya dia itu susah. Berkopelo. Musa kiri itu gede. Jadi umur 4 tahun, 3 tahun itu gede. Senengannya itu jambak jenggotnya Fir'aun. Wajah baru mantel loh. Nah tapi bojone Fir'aun kalah mbek seneng qurratu ainil li walak la taqulu asa ayan fa'ana ana tajida napa? Parah. Maksudnya Fir'aun diberikan masih alami caci cilik jambake gak wajar. Tidak jambake segote Fir'aun mau mantel ya bayine Musa juga gede. Nganti dadi nabi ya gede. Niku akhirnya Fir'aun kondo ning bojone ngene kowe amen bela Musa. Saiki dites. Jadi jembake jarak kok alami caci. Akhirnya dites apel lambe geni. Nggih, wong apel dibanding apa? Wawa geni bara api. Niku cerita tentang tafsir sadare Musa wis nalar milih apel. Wong apel gak mbek bara apa? Api. Tapi kalian Jibril tangane Musa dialihkan milih bara api terus dimut.
Akhirnya ilatih orang lidahnya terus pelo. Terus akhirnya bojone Firaun dolan wong ngapel mbek geni milih apa? Geni wong jenenge bocah. Lah ngono jambat digotem yo bocah orang nyatane apel mbek geni milih apa? Mane roken ape dihukum mangan geni lho. Berarti bukti gak waras. Itu dites. Nah ternyata kejadian di masa kecilnya itu punya efek sampai Nabi Musa ketika nerima risalah. Sebab itu Nabi Musa matur ta mengiran fa'arsil nawa ila Harun. Makanya terus Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul kula aturi ngudari panjenengan 'uqdatan ing kesulitan, satu bundelan, satu problem min lisani saking lisan ingsun. Yaqahu qauli. Kok kula nak dadi kiai, dadi mubalek kok pelo iku ora ono. Dadi mubalek pelo ya Nabi Musa. Dadi PBB. Lah saking pelone dekne sadar karena lisane pelo matur teng pangeran wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsil rumah yarid ayusot diguni. Ini aku ayukat satu-satunya nabi sing iso dadekno dulure nabi Musa. Jadi ngajakno proposal piye supaya dulure dadi napa? Nabi. Makane ketika ulama wong manjane pangeran Musa, Nabi Musa mulai cilik sampai tua itu uripe kok men protes sampai pangeran. Tapi karena tingkat kemanjaan yang tinggi karena cintanya sama Allah itu semua protesnya Nabi Musa itu didengar. Termasuk marahi pangeran Gusti Ungklo pelo kok pendakwah. Mbok ngomong sing ora pelo. Akhirnya Allah nuruti Nabi Harun sing afsahu minni lisanan gitu. Wah Nabi Harun sekarang diangkat jadi nabi. Nah, terus berdua menghadap Fir'aun. Lah berdua menghadap Fir'aun ini penting ya, kula terang mriki dan berdua menghadap Fir'aun dalam semua Quran tidak tafsirnya ya memang Qurannya. Dan ini sampai harus ingat betul. Ya, saya bersaksi bersumpah dan ini memang yang jadi ilmu Quran. Lainnya itu sudah ilmu klenik. Yang ini yang ilmu Quran. Dalam penjelasan Quran tidak tafsirnya sama saja. Kalau tafsir itu bisa subjektivitas mufassir, ya, bisa sepihak, bisa nisbiyah seorang mufassir. Dalam penjelasan Musa dengan Fir'aun yang dihikayakan Quran, shorihan ya, secara shorih eksplisit, artinya tidak ambigu, tidak. Iku Nabi Musa itu membawa satu bayina, satu argumentasi ilmiah. Jadi sama jangan bayangkan Nabi Musa langsung unjuk kekuatan lewat logika kados tongkat, kayak Harry Potter ini buat. Pertama murni pakai logika ilmiah. Ya Musa, saya ini Rasulullah min Rabbil Alamin. Ini dawai Quran bagi buatan tafsir. Jawab Musa, jawab Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin. Loh, kok ada Tuhan selain saya? Setahu saya yang jadi Tuhan itu saya, kata Fir'aun. Ma'alim tulakum min ilahin. Ana rabbukumul a'la, ya saya itu Tuhan tertinggi. Karena Nabi Musa agak salah ya, dengan tanda kutip agak salah karena mensifati Tuhan hanya dengan istilah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Kan qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Niku rumono tenan ben biar sampean tidak kembali ke masa-masa mukjizat. Bayang nanti tongkat Nabi Musa terjuado, akhirnya berburu golek tongkat. Santri-santri semua nang tirakat golek tongkat Nabi Musa, golek apik Sulaiman, golek kambi untuk kusumane Sunan sinten Ari Jogo, boleh Istanbul. Waktu wong duwe sing asli. Wong kula nu kiai. Kula nu kiai rasional tafsir niku nganti sakniki sering golek ngoten. Fokus nak jinan bodoh kula tuku sak miliar. Sing teko niku nggo sepeda motor aduh duwe sak miliar. Nak omong penak. Wes maklan-maklan barang antik sing bilengno sirah. Mung kabare sing gadang jeneng jare wis tuku sak miliar. Dene numpak sepeda motor usilian ora jelas. Dari saya cerita bahwa dialek yang dialami itu benar-benar hujah ilmiah. Satu dialek yang rasional. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Terus jawab Musa, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Pangeranku iku Fir'aun sing mengerani langit mbek bumi. Jawab Fir'aun nek ma'alim tulakum min ilahin. Aku anggere esuk ngalor ngidul ngitan ngulon sak rohku dadi pangeran ya. Dining dunya pangeran ya. Aku ngitan ora ana pangeran, ngulon ora ana pangeran, dadi pangeran sing dijaya ya aku, sing dadi raja diraja ya. Sehingga
argumentasi Musa itu tadi saya katakan agak salah dengan tanda kutip, belum bisa mematikan hujahnya Kemudian Musa nyusuli Rabbukum wa Rabbu abaikumul awal. Akhirnya Nabi Musa cara sepeda motor ganti gigi, ganti jurus. Pangeranku sing mengerani kuwe lan sing mengerani mbah-mbahmu dhisik. Fir'aun langsung terkesiap kaget. Semua pengawal Fir'aun yang di situ yang menyaksikan perdebatan itu kaget, terbelalak. Mereka baru sadar bahwa Fir'aun benar-benar tidak Tuhan. Karena kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu Tuhannya mbahnya siapa? Berarti zaman Bayono, nanti pangeran, untuk pangeran lagi lahir saya. Itu tersinggung betul Fir'aun ketika Musa nganggo hujah Rabbukum wa Rabbu abaikumul. Pangeranku sing mengerani buyut-buyutku dhisik. Lah nek kowe saiki pangeran, berarti zaman buyut-buyut tempat duwe. Mulane terus Quran murka qala inna rasulakumul ladzi ursila ikum lamat dua saya diam. Karena secara argumentasi ilmiah itu keok betul. Keok kalau Fir'aun itu Tuhan, harusnya babanya dulu itu lebih Tuhan. Atau kalau Fir'aun Tuhan, lalu siapa yang menuhani babanya dulu? Nah, sehingga gelagat iman para punggawa-punggawa Fir'aun sudah punya gelagat iman karena logika bahwa Fir'aun tidak Tuhan sudah jelas. Sekarang di majelis itu ya, sudah jelas bahwa Fir'aun itu tidak Tuhan. Paham ya? Tidak apa? Sama namen bayang show tentang Harry Potter masalah asos ya. Jadi lalu itu suratnya jelas sama tanggal kiai yang hafal Quran itu cerita awalnya begitu. Qala fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mu'minin. Fir'aun masih dingin qala lil malaikati qalu ala tasam. Masih tidak emosi dia ketika dikatakan bahwa Tuhan itu yang menuhani langit bumi. Musa Fir'aun masih bersinggung. Langit bumi ndi? Saraku pangeran ya aku tahu. Tapi ketika dikatakan bahwa Tuhanku adalah Tuhanmu dan yang menuhani mbah-mbahmu dulu, kakek-kakekmu, tentu menjadi logika bahwa tidak mungkin kalau Fir'aun itu Tuhan, mbah-mbahnya dulu berarti tanpa. Atau kalau Fir'aun itu Tuhan berarti mbah-mbahnya dulu, kakeknya Tuhan, neneknya tuh. Jadi kamarnya Fir'aun malah Tuhan junior kan? Belum gitu, malah Fir'aun harusnya Tuhan apa? Sebab itu Fir'aun tersinggung, langsung qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum dia taruh ngediam. Wah, ketika sudah emosi begitu, yes, ketika sudah emosi begitu, terus ada logika kroni. Ini bolak balik kena kroni, kena pembisik. Nah, kena pembisik terus pakai logika itu. Atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharu kawa'a. Ana sing bisiki meneh. Iki apa lituk ridana min ardina bisikrika ya Musa. Jadi pembisik itu pakai logika hukum sosial politik. Setelah mereka terperangah ngakui kalau Musa ini sudah tidak mungkin Fir'aun tidak mungkin Tuhan ya. Dengan logika wa rabbu abaikumul awal itu jelas Fir'aun sudah jelas tidak Tuhan, dia sudah gagal menjadi Tuhan. Dengan logika itu sudah jelas dia tidak Tuhan. Akhirnya para pembisik mengganti tema, bahasan dirubah. Ngeten to Fir'aun. Yang jelas misi modelnya sendiri. Ini kurang ujung-ujungnya itu dia kepengen jadi rasul, dia jadi anak buah. Wah, dari Fir'aun ya rapi itu. Lah aku jadi anak buah, kowe anak buah. Nah ngono ayo cocokkan sepakatan musirmu Musa. Jadi dari logika kebenaran dirubah menjadi logika sosial politik. Jika ada dari Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharu kawa'a. Masa jenengan tidak punya satu kebijakan yang menghempaskan Musa, menghancurkan Musa, karena potensi Musa ini menghancurkan kerajaan engkau. Wa alihatak dan ketuhanan. Gampangannya dengan tradisi argumen kayak ini, sampean bisa ketuhanan, sampean terancam, kekuasaan sampean ya terancam. Jadi Musa ya, Fir'aun ya rapi itu. Lama tertakok dengan Musa, kowe gawe misi ini kira itu kerjana min ardina bisikrika ya. Kowe ora dakwah Musa. Niatmu ya itu kridana min ardina. Bahwa kamu juga punya misi mengusir kita dari bumi kita. Walhasil langsung rubah total dari perdebatan ilmiah tentang ketuhanan menjadi masalah sosial politik.
Sebetulnya sudah sempat kalah Fir'aun dan punggawa-punggawa kerajaan sudah sempat kalah. Itu sama persis yang dialami Nabi Muhammad. Ketika beliau dakwah, beliau ngajak paman-pamannya naik gunung semuanya. Terus Nabi ngendikan, ya paman-pamanku, andaikan saya cerita bahwa dari batu ini keluar seekor kuda, apa engkau percaya? Madarobna alika rizal. Mak gue ngomong siram masuk akal lah sebab aku percaya, karena kami tidak menyaksikan kamu berdus. Tapi ketika Nabi ngendikan bahwa sekarang saya memaklumatkan ini anan nazirul mubin. Aku itu Rasulullah an-nazirul. Ya terus itu hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul. Akhirnya cara berpikir Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, nah aku ngakoni gue Rasul, padha karo aku dadi anak. Sudah akhirnya ra gelem ngakoni. Padahal sempat ngakoni majarubna alaika kadzi. Berarti sejarah tentang Fir'aun terulang lagi zaman Nabi Muhammad. Perdebatan Fir'aun ini pula dengan Nabi Musa yang juga terjadi zaman Nabi Ibrahim. Sebab itu Nabi disyaratkan fatona. Ya sami yang dialami sami. Ketika Namrud tanya Nabi Ibrahim, pangeran sapa? Ya saya katakan tadi dengan tanda kutip Nabi Ibrahim belum bisa mematikan karena Nabi Ibrahim hanya cerita qala rabbiyal ladzi yuhyi. Pangeranku sing iso nguripno iso mate. Namrud terus qala ana ubi. Kok ana cuma ngono ya iso njupuk wong di penjara loro dijupuk sing sitok dipateni, sing sitok dibeno. Lha iki tak pateni sing iki tak kei penguri. Jadi paham ya qala ana ubi. Wong itu sing sitok tak pateni, sing sitok tak paringi Akhirnya Nabi Ibrahim ganti cara sepeda motor, ganti persnel itu ganti logika. Fa'in taqwa ya'ti bisamsi minal masyriq saiki fa'ti biha minal. Saiki ngene, pangeran kuwi sing menerbitkan matahari saka wetan marang kulon. Nek pangeran saiki kok kulon ngetak. Ya itu namanya patona. Kowe nak pangeran matahari yang Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur ke barat. Kalau kamu Tuhan sekarang dari barat ke timur, fa bital ladzi. Maka orang kafir ini secara argumentasi kamu. Wah itu perdebatan ilmiah. Ya, ini kalau cerita biar Qurannya urut bahwa ini tidak tafsir, sudah saya katakan cerita saya tidak tafsir, masih bisorihil Quran, murni Quran. Nah setelah Fir'aun secara argumentasi ilmiah itu kalah, para penggawanya juga ngakui bahwa Fir'aun tidak mungkin Tuhan, karena kalau dia Tuhan, lalu siapa Tuhannya nenek moyang mereka? Akhirnya terus ngambil teori sosial politik. Bahwa Musa dengan misi ini tentu mengancam kekuasaan Fir'aun. Akhirnya terus mereka sepakat piye carane ngalahno Musa. Nah, terus piye carane ngalahno Musa? Nah, zaman itu peraduan paling hebat urusan adu ilmu napa? Sihir. Ukuran kedikjayaan nganggo ilmu napa? Akhirnya wacana dari dialek ilmiah menjadi dialek klenik. Wajah adu ilmu napa? Kedik. Nah, karena Musa itu Nabi dituruti berpengiran. Terus mulai itu terus tema menjadi tema kedikjayaan. Musa nunjukno fa'al qa'asau fa'idha iya subhanu mubin. Wa naza ayatahu fa'idha iya bedaun apa. Nah, karena peralihan ke ayat-ayat yang sebetulnya tidak perlu. Ini yang masalah paham. Karena peralihan ayat-ayat yang sebetulnya tidak perlu, itu sudah dijanji pengiran. Sebuah ayat yang dipaksakan itu tidak akan menjadikan iman. Sebab itu ketika Fir'aun menyaksikan langsung fa'al qaum Musa asau fa'idha ya subhanu mungkin. Ketika tongkat benar-benar jadi ular besar, Fir'aun ya tetap tidak iman. Ketika wana za'aya jauh fa'idha ya bedo'udin nadirin, ya Fir'aun tetap tidak. Karena itu tadi peralihan ke tema sihir itu sudah akal-akalan, rekayasa Fir'aun, nutup-nutupi kalah argumentasi ilmiah bahwa dia benar-benar tidak Tuhan. Makanya mungkin kapan-kapan nak ngaji sing 4 ayat itu, 4 ayat nama. Mungkin tak letakkan di ikhwan ini, nak rasis memiliki juz pinten sing cerita bahwa qala rabbukum wa rabbu abaikumul apa. Semenjak itu Fir'aun marah terus muni qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamad. Paham? Sebab itu ketika Fir'aun minta aneh-aneh tentang ayat yang aneh-aneh, kasus tongkat menjadi ular dan sebagainya, itu tidak akan menjadi iman. Allah itu punya sunnah.
Nggih. Allah punya sunnah kalau ayat itu direkayasa, itu tidak akan menjadikan iman. Ini sing disebut tenggene Quran, wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwal. Ini kula baleni. Ayat yang diminta-minta yang aneh-aneh itu tidak akan menjadikan iman. Karena cara Allah tenggene surat Isra atau surat Kahfi diterangkan wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwal. Wa ataina samudan naqatan syuratan fadzalamu biha. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwif. Ngendikane Allah, setiap ayat kebesaranku dan diminta sesuai selera manusia, maka itu hanya bukti bahwa aku akan ingin menyiksa. Misalnya kasus pulau seorang mukmin percaya nak Nabi Muhammad Nabi dan gak ngenteni nak Nabi Muhammad itu waktu jadi emas, ngenteni nak Nabi Muhammad itu nyulap gunung Sofa Marwah jadi. Andaikan itu terjadi, itu tidak akan menjadikan iman. Kenapa Allah punya tradisi begitu? Ngendikane ulama-ulama tafsir, ketika gunung menjadi emas, ketika tongkat menjadi ular, dan itu dikagumi oleh manusia, itu hanya karena manusia melihat itu spektakuler, sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Lah kalau masalahnya itu dianggap satu kemampuan di luar kemampuan manusia, mestinya menciptakan langit bumi juga di luar kemampuan manusia. Menciptakan burung juga di luar kemampuan manusia. Bahkan menciptakan diri kamu sendiri juga di luar kemampuan kita sendiri. Kita wujud bukan kehendak kita. Kita mati juga bukan kehendak. Sebab itu Allah juga ngendikan wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabatin ayatul liqaumi yuqinun. Waqtila fil laili wan nahar wa ma anzalallahu minas sama'i mir rizqin fa ahya bihil ardha ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumi ya. Ternyata ayat-ayat yang dihitung Allah itu wujud kita. Wujud kita ya di luar kemampuan kita. Ada burung ya di luar kemampuan kita. Penciptaan matahari langit juga di luar kemampuan kita. Harusnya itu sudah cukup sebagai ayat Allah. Kita tidak usah boleh ayat-ayat yang rekayasa cara berpikir kita. Ya, kita tidak usah cari-cari ayat yang menurut rekayasa pemikiran kita. Bahwa seorang nabi kudu duwe mukjizat tongkat jadi ulo. Nabi Muhammad dituntut Mekah jadi emas, Gunung Sofa Marwah jadi. Akhirnya Allah tersinggung. Karena cara Allah tanpa itu pun sudah sangat banyak bukti-bukti kekuasaan. Ini. Makanya menjadi naif ketika tanya ayat-ayat yang aneh-aneh menjadi naif. Nak tongkat jadi ulo gak masuk akal itu kan hanya karena kita tidak mampu menciptakan tongkat jadi ulo. Ya sama, kita juga gak mampu menciptakan langit, kita juga gak mampu menciptakan bumi. Sama, kita juga tidak mampu menciptakan Tapi kenapa yang langit bumi tidak menjadi ayat, yang terima tongkat jadi ulo jadi ayat? Betapa naifnya cara berpikir demikian, paham ya? Betapa naifnya cara berpikir. Sebab itu dengan surat Baqarah diterangno inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan. Yang disebut ayat di situ ya yang kita lihat tiap hari. Bahwa penciptaan langit dan bumi, perputaran malam dan siang, hembusan angin itu semua sudah menjadi ayat. Di situ sudah ada disebutkan ayat-ayat yang spektakuler kayak inqilabu atau subhanan, bahwa ayat itu tidak ada ayat-ayat yang spektakuler. Ini malah yang dikatakan Abu Yazid Al-Bustami, andai kan aku melihat surga, andai kan aku ketemu Nabi Fir, andai kan aku melihat Arab, majada dari ke ala imani, bahwa itu tidak menambah imanku sama sekali. Karena dengan atau tanpa menyaksikan itu semua yang saya saksikan sekarang sudah lebih dari cukup, paham ya? Bahwa global ini. Sebab itu dawai Abu Yazid Al-Bustami, andai kan saya melihat surga neraka, andai kan saya melihat arah, melihat apa saja, itu tidak menambah iman saya. Karena apa yang saya saksikan sekarang sudah sangat cukup untuk membuktikan bahwa hanya saya seorang manusia. Dan Allah adalah zat yang luar biasa. Mungkin tak kulongan perasaan kulon itu mau ngerti langit bumi, ngerti alam budi mawon ya tidak sampai iman kita. Alam yang sudah kita saksikan ini sudah sangat cukup untuk mengatakan bahwa kita benar-benar tidak siapa-siapa, bahwa Allahu ala kulli syai'in qadir, bahwa hanya Allah yang maha. Karena bandingannya sama. Kue delok kenikmatan surga yang luar biasa, ujung-ujungnya kamu akan berdecak kagum. Saya tidak akan mampu menciptakan.
Sama sekarang kamu akan langit bumi, melihat langit bumi, kamu juga akan mengatakan saya tidak bisa menciptakan. Kowe kok delok kedahsyatan rokok kowe ngerti, wah aku ora iso gawe rokok kok panas sing. Ya sama kita sekarang tidak bisa menciptakan sesuatu yang sedasar. Nah ini yang sesuai dawuh Allah, ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Bahwa kejadian yang terjadi di alam raya ini sebagai pelajaran, sebagai iktibar bahwa li ta'lamu supaya kamu tahu anna Allaha 'ala kulli syai'in. Paham? Ini bersamaan sambung. Kenapa? Ya, kenapa Fir'aun tidak iman saat melihat asa Musa subhan tongkat menjadi ular? Karena permintaan ayat yang aneh-aneh begini itu bukti dari awal sudah rekayasa. Sama seperti kaumnya Nabi Soleh minta supaya ada onta yang keluar dari bebatuan biar kelihatan dahsyat. Akhirnya Allah nuruti wa atayna tamu dan tamu siratan fadzalamu. Ketika dituruti mereka pun tidak iman. Nah, kenapa? Karena minta aneh-aneh ini sudah bukti ta'anut, bukti berengkel. Cara wong Jawa, jo aneh-aneh bukti berengkel. Jika wong kawin ngoten lho. Agar kowe esuk ra sediakno kopi jam itu tepat. Wabek tempe gorengan. Kowe berarti ra sayang aku. Jo aneh-aneh ini berarti rapati tenang. Wong jo aneh-aneh itu bukti rapati napa? Nah, wong seneng bukan ya apik ora ya. Ngono kok repot. Jadi ya itu makanya itu logika yang dipakai Quran, yang dipakai Tuhan tentang menganalisa manusia kerja aneh-aneh. Itu bukti rapati seneng. Padahal untuk senang Allah itu sesuatu yang mudah karena Dia Tuhan kita, Dia yang menciptakan kita, Dia yang menjadi kebutuhan. Jadi untuk mencintai Allah nggak butuh aneh-aneh. Kayak pulau misalnya keramat, pulau ditawani keramat pengiran, itu pengen keramat orang. Cara pulau nggak keramat ya, misal buatan gitu. Wong pulau keramat kita tetap pengiran jenengan, buatan keramat dia pengirannya tetap. Orang yang seneng keramat atau seneng keramat, gitu biasa mau keramat ya begitu, ya begitu. Pulau seneng bahwa jenengan tetap pengiran, kalau tetap kau pulau. Lalu wiridane wong hakikat di ilahi anta wa ana ya Allah. Mantul atau kita satu wiridan ya Allah anta wa ana anta wa ana itu. Itu sebab kelima gitu. Tapi kan enggak paham kenapa wiridannya kok anta wa ana gitu apa? Wiridan anta wa ana apa? Ya wiridannya Abdul Qadir ilahi anta azizun bis sama. Anta wahidun bis sama wa ana wahidun. Ya itu begitu. Karena semua kejadian yang aneh-aneh yang menurut rekayasa kita ternyata hanya paksaan rekayasa kita. Tanpa kejadian yang aneh-aneh itu pun kita sudah menyaksikan betapa lemahnya kita. Mewujud kita tidak kehendak kita. Kita mati juga tidak kehendak kita. Dengan bukti-bukti itu harusnya sudah cukup. Kalau kita harus bertauhid, harus bersujud, harus bertasbih, bertahmid. Gak usah ngenteni ana tongkat dadi ulo, gak usah ngenteni duwe setambul, gak usah ngenteni di klambi onto. Kusumo. Kalau manisane iki persangka atau dituduh atau dianggap membuat terserah istilah jenengan. Nganggo dianggap duwe ngoten niku sing golek iki kuat. Kulo tukune go sak miliar kulo terus dianggap kulo dari kambil untuk semua dari pewaris tahta. Dari aku nak duwe tak kekno ora tuku. Lah nek wis nganggo puter ramati. Hebatnya tembun rebutan di setambul dengan buatan tetap pulau. Nah, teman tetap dari rezeki dia mau urusan rezeki tapi orang urusan iman. Lo kalau sering ditakoi ya. Lo kok jenengan nanti ngoten tiang ngoten buatan gede. Lo nak dimani aku gede tapi nak urusan rezeki dong. Mangane kok kono. Kan. Namun ngoten kan kudu toleransi loh. Sesama kiai kan harus saling menghormati. Tak jane gitu ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita simak bersama kajian Kusbah Kiai Haji Ahmad Bauddin Nur Salim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wal taufiq wal hidayah.
waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.